Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan membahas contoh kasus ya dalam differential equation orde 1. Kita pernah membahas contoh kasus dalam bidang elektronik ya. Nah, sekarang kita ambil contoh lain, yaitu dalam kasus water flow atau flow dari air ya. Jika kita memiliki sebuah tangki ya, seperti ini tangki ya misalnya. Dia ada masuk dan ada keluar ya. Ini permukaan airnya. Nah, dalam kasus ini, anggap di dalam air ini itu ada 15 kg garam dengan volume air 3000 liter. Kemudian diberikan air garam lagi ya, dengan kecepatan masuk itu kita anggap 10 ya, 10 liter per menit. Jadi debit air masuk 10 liter per menit. Dan dalam air yang masuk ini terkandung garam juga, yaitu sebesar 0,02 kg per liter. Dimasukkan air sebanyak 10 liter per menit. Kemudian dalam air itu pun ada mengandung garam sebesar 20 gram ya per liternya. Kemudian di sini pun ada rate keluar ya. Rate keluar, air yang keluar ya, itu sebesar 10 liter per menit. Jadi volume air yang masuk sama dengan volume air yang keluar, sehingga permukaan tetap konstan. Nah, pertanyaannya, buatlah sebuah persamaan diferensial yang menyatakan berapa kilogram sih garam yang tersisa di dalam gitu ya. Jadi ada air yang keluar, kan airnya mengandung garam juga kan ya, dengan konsentrasi air berarti 15 kg per 3000 liter ya konsentrasinya. Nah, sedangkan yang air yang masuk 10 liter per menit dengan konsentrasi garam yang di dalam air tersebut, air yang baru itu mengandung garam 20 gram per liter. Nah, jadi kira-kira tambah asin atau tambah tawar air ini kan di sini. Dan bagaimana persamaannya? Oke. Nah, ini kita jawab. Maka kita bisa anggap X itu adalah waktu ya, dalam satuan menit. Kemudian Y itu kita anggap sebagai jumlah garam atau berat garam dalam tank atau tangki. Nah, di sini ada Y di sini ya, garamnya berapa. Kemudian dy per dx ini adalah rate atau kecepatan perubahan. Perubahan apa? Perubahan Y, yaitu perubahan berat garam dalam tank. Nah, kalau berat garam dalam tank satuannya pasti kilogram ya. Oke, ini menit, ini kilogram. Nah, rate perubahan berat garam dalam tank berarti kilogram per menit dong ya. Kilogram per menit. Karena rate perubahannya. Nah, kalau kita lihat ya, maka rate perubahan jumlah garam, rate perubahan garam ya, kita singkat aja ya, rate perubahan berat garam dalam tank ya. Dalam tank itu kan sama dengan rate garam yang masuk ya kan,
rate berapa kilogram sih garam yang masuk per menit ya kan, dikurangi dengan rate garam yang keluar tank per menit, kan gitu ya. Jadi perubahan garam yang ada di dalam tank per menit ya sama dengan berapa yang masuk dikurang berapa yang keluar gitu kan. Nah, kalau rate garam yang masuk, kita singkat aja rate masuk, rate garis bawah masuk, ini sama dengan yang masuk itu kan 0,02 kg per liter ya, 0,02 kg per liter dikali dengan, ini satuannya saya tambahkan dulu, dikali dengan berapa sih per menitnya kan gitu ya, 10 liter per menit, 10 liter per menit. Maka ini kan satuannya nanti coret kan, maka satuannya akan menjadi 0,2 ya kilogram per menit. Jadi garam yang masuk semenitnya itu adalah 0,2 kilogram. Kenapa? Karena kan dalam 1 liter itu ada 0,02 kilogram, sedangkan yang masuk 10 liter semenit. Maka yang masuk, garam yang masuk itu dengan kata lain ya 0,02 kali 10, 0,2 kilogram per menit. Itu rate yang masuk. Sekarang rate yang keluar. Rate garis bawah keluar. Nah, rate yang keluar itu kan sama dengan berat garam yang ada di dalam, ya kan? Dibagi 3000. Ini kan satuan liter per menit. Dikalikan dengan berapa keluarnya dia? 10. Maaf, ini bukan satuan, bukan liter ya. Garam yang ada di dalam tank itu kan Y kilogram kan ya? Y kilogram. Di dalam 3000 liter. Jadi Y kilogram dalam 3000 liter air ya kan. Ini konsentrasinya. Keluarnya berapa banyak? 10 liter per menit. Maka garam yang keluar dari tangki, ini kan coret-coret ya. Maka tinggal Y per 300. Ya kan? Kan 10 dengan 3000 coret ya. Kilogram per menit. Nah, jadi yang masuk 0,2 kg per menit, yang keluar Y per 300 kg per menit. Y-nya ini berapa? Nah, ini mau kita cari Y-nya itu. Berapa sih dia keluarnya selama semenit. Oke ya. Kembali ke persamaan yang ini ya. Rate perubahan garam dalam tank sama dengan rate garam masuk per menit kurang rate garam keluar per menit. Nah, ini kita simbolkan rate perubahan garam dalam tank itu kan DY per DT sebenarnya, atau DY per DX ya. DY per DX. Nah, sama dengan berapa rate masuk? Yaitu 0,2. Berapa rate keluar? Yaitu 1/300 kali Y. Kan itu ya. Satuannya, pokoknya satuannya berat itu kilogram, satuan waktu itu menit, satuan volume itu liter. Nah, kita jadikan persamaan diferensial. D per dx sama dengan D per dx ditambah 1/300 Y sama dengan 0,2. Nah, ini kan tentu sama dengan persamaan ini ya. Kalau kita bisa selesaikan itu bisa kita menggunakan nomor 4 ini ya, dengan menggunakan faktor integrasi ya. Kita bisa gunakan faktor integrasi, yaitu P-nya itu adalah 1/300 ya kan, Q-nya itu adalah 0,2. Nah, kita cari dulu faktor integrasinya ya. Jadi FI faktor integrasi sama dengan
E pangkat integral P dx kan ya, yaitu sama dengan E pangkat integral 1/300 dx ya. Ya sama dengan E pangkat 1/300 x. Kan integral ini kan konstanta aja kan ya, langsung aja segini kan. Jadi E pangkat 1/300 x ya. Itu FI-nya. Nah, persamaannya kan Y FI sama dengan integral Q kali FI dx kan gitu ya. Maka kita lanjutkan Y dikali kok sama dengan dikali, ini kali ya, dikali E pangkat 1/300 x sama dengan Q nya 0,2, FI nya E pangkat 1/300 x dx. Berarti Y pangkat E 1/300 x sama dengan, nah berarti ini 0,2 dibagi 1/300 gitu ya, kali E pangkat 1/300 x. Tapi jangan lupa ditambah C ya. Nah berarti Y E 1/300 x sama dengan 0,2 bagi 1/300 berarti 60 ya. 60 E pangkat 1/300 x ditambah C. Oke. Nah, kita lihat di contoh soal tadi, kondisi mula-mulanya kan pada saat X-nya 0, pada saat waktunya masih 0, itu di dalam tank ini kan ada 15 kg garamnya. Maka kita tuliskan di sini. Y pada saat X sama dengan 0 itu kan 15 kg ya. Maka kita masukkan 0-0-nya semua nih. Y pada saat 0 kan berarti 15 dikali, tunggu ya, X-nya kita masukkan 0, berarti E pangkat 0 ya 1 ya. Maka tidak kita tulis sama, jadi sama dengan 60 kali E pangkat 0 pangkat 1 60 tambah C. Maka C sama dengan minus 45. Nah, kita masukkan lagi ke atas ya. Y kali E pangkat 1/300 x sama dengan 60 kali E pangkat 1/300 x minus 45. Sebetulnya ini sudah selesai, tapi kita tulis Y-nya ya supaya lebih bagus ya. Masing-masing ruas dibagi dengan, ruas kiri dibagi dengan E pangkat 1/300 x, ruas kanan juga demikian. Maka Y sama dengan sisa 60 kan, ini kan coret sama ini ya, dikurang 45. Nah ini dibagi juga E pangkat 1/300 x, berarti Y sama dengan 60 dikurang 45 E pangkat, nah kalau pindah ke atas berarti kan jadi negatif ya pangkatnya, 1/300 x. Nah jadi inilah hasilnya. Jadi garam yang ada pada tangki itu 60 kg dikurang 45 kali E pangkat minus 1/300 x. Kalau kita masukkan x nya 0 ya di sini, berarti kan Y sama dengan 60 kurang 45 15. Berarti pada saat Y sama dengan 0 dia 15 kg
Benar kan ya? Kira-kira seperti itu. Baik, itulah contoh kasus tangki ya. Flow dalam tangki kita bisa menghitung konsentrasi sesaat itu dengan menggunakan persamaan diferensial order 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.